Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 13 Januari. Taiwan telah memasuki masyarakat super tua sehingga kebutuhan perawatan jangka panjang terus meningkat. MOHW mengusulkan pemanfaatan skema PTTM untuk meringankan beban perawat profesional dan keluarga. Namun Perserikatan Asosiasi Perawat Taiwan menegaskan tenaga pengasuh asing bukan tenaga medis sehingga peran mereka harus dibatasi dengan jelas dan kebijakan perlu pendukung yang lengkap. MOHW meluncurkan program yang mendorong pihak rumah sakit mempekerjakan pengasuh terlatih untuk merawat pasien rawat inap. Hal ini ditujukan untuk mengurangi beban kerja perawat klinis dan beban perawatan pada keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, Rumah Sakit Umum Veterans Taipei menerapkan uji coba penggunaan jasa 24 pengasuh migran asal Vietnam di cabang Rumah Sakit Taoyuan. Hasilnya sangat memuaskan. 现在是很多是外籍照护员越南来的，有24位。那另外呢，我们因为事情成功之后，我们现在其他分院新组也快要进来了，圆山苏澳也快要进去了。MOHW telah mengusulkan kepada MOL untuk mengizinkan rumah sakit merekrut pengasuh migran sebagai tenaga terampil tingkat menengah. Amandemen UU diharapkan rampung pada kuartal kedua tahun ini. Asosiasi Perawat Hewan menyatakan tidak keberatan, namun ditekankan bahwa pengasuh migran bukanlah tenaga inti keperawatan. Maka peran mereka harus didefinisikan secara jelas disertai dengan langkah penunjang. 真正的根本解方仍是改善 护理工作环境合理的薪资结构与人力配置，让专业的护理人力愿意回到也留在临床。 MOHW menekankan guna menjamin lowongan kerja bagi warga Taiwan, jumlah pengasuh migran yang dipekerjakan di masa mendatang akan memiliki rasio tertentu dari total tenaga perawat Taiwan. Saat ini yang dibahas cuma isu pengasuh migran dan tidak mencakup masalah perawat migran. New York Times melaporkan Amerika Serikat akan menurunkan tarif khusus terhadap Taiwan dari 20% menjadi 15% dengan syarat TSMC membangun 5 pabrik chip tambahan di AS. Yuan Eksekutif menyatakan bahwa tujuan negosiasi tarif adalah menurunkan tarif dan menghindari tarif resiprokal serta mengupayakan insentif untuk produk komponen semikonduktor dan 232 komoditas lainnya. Saat ini kedua pihak tengah membahas jadwal rapat kesimpulan. Negosiasi tarif Amerika-Taiwan mencapai perkembangan terbaru. Saat ini berada pada tahap peninjauan teks dan revisi bagian rinci dan akan diumumkan paling cepat bulan ini. Tarif ekspor Taiwan akan dipangkas dari 20% menjadi 15%, setara dengan Jepang dan Korea Selatan. Namun perusahaan TSMC diwajibkan untuk membangun setidaknya 5 pabrik wafer semikonduktor baru di Arizona. Menanggapi hal ini, kantor negosiasi perdagangan Yuan Eksekutif hanya menyatakan bahwa tujuannya selalu untuk mencapai pengurangan dan menghindari tarif resiprokal. 在台美第5轮实体会议之后，我方是透过视讯会议还有书面文件的交换，以台湾模式与美国商务部来洽谈供应链的合作。 Namun legalitas langkah-langkah tarif pemerintahan Trump masih belum ditentukan. Mahkamah Agung Amerika mungkin akan mengeluarkan putusan paling cepat tanggal 14 waktu setempat. Trump menanggapi jika Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kebijakan tarif tersebut, hal ini akan menyebabkan kekacauan dan pemerintah mungkin harus menanggung kerugian triliunan dolar Amerika. 这5座晶圆厂一盖啊，那大概就是天下无敌了。美国的法院呢即将判决，恐怕会判决关税战，川普会败诉。但是我们事实上已经付出了被掏空的代价。 Partai Kuomintang mempertanyakan kurangnya transparansi dalam negosiasi, namun kantor negosiasi perdagangan menekankan setelah rapat negosiasi Taiwan-Amerika dirampungkan, kedua belah pihak akan mengumumkan isi utama perjanjian tersebut. Pemerintah Taiwan juga akan menjelaskan sepenuhnya negosiasi dan perjanjian tersebut kepada parlemen dan publik, serta menyerahkan teks perjanjian lengkap dan evaluasinya kepada Yuan Legislatif untuk ditinjau. Tadi malam sekitar pukul 9:30, gempa bermagnitudo 5,3 terjadi di lepas pantai Ilan. Administrasi Cuaca Pusat menyebutnya sebagai gempa susulan dari gempa 7 SR bulan lalu. Sementara itu, mulai hari ini gelombang baru masa udara dingin akan mendekati Taiwan dan suhu di sejumlah wilayah berpotensi turun di bawah 10 derajat Celcius pada malam hingga besok pagi. Suhu di wilayah Taipei Raya sempat meningkat hingga sekitar 20 derajat menjelang siang. Namun, gelombang baru masa udara dingin akan segera tiba di Taiwan dan suhu rendah di sejumlah wilayah berpeluang turun hingga di bawah 10 derajat pada malam hari. Selain itu, terjadinya gempa bermagnitudo 5,3 di lepas pantai Ilan semalam, ditambah hujan selama beberapa hari, menyebabkan terjadinya longsoran tanah dan bebatuan dalam skala besar di Jalan Provinsial Nomor 7. Akses jalan saat ini terputus dan masih ditangani. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan pegunungan dalam beberapa hari ke depan.
Indonesia dan Malaysia akhir pekan lalu menjadi negara pertama yang memblokir sementara aplikasi Grok milik platform X yang berada di bawah perusahaan teknologi Elon Musk. Sementara itu, Inggris pada tanggal 12 juga meluncurkan investigasi terkait dan berjanji memperketat hukum pidana menyusul temuan bahwa Grok digunakan untuk menghasilkan gambar pornografi rekayasa yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Indonesia dan Malaysia melarang aplikasi Grok. Di bawah tekanan dari berbagai pihak, Badan Komunikasi Inggris mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan investigasi terhadap media X. Criminal imagery of children as young as 11, including girls sexualized and topless. This is child sexual abuse. We've seen reports of photos being shared of women in bikinis, tied up and gagged, with bruises, covered in blood, and much, much more. They are not harmless images. They're weapons of abuse, disproportionately aimed at women and girls. Aplikasi Grok ditemukan telah disalahgunakan untuk menghasilkan foto pornografi dan tidak senonoh wanita dan gadis kecil, termasuk foto erotis yang memperlihatkan mereka secara tidak senonoh atau tanpa persetujuan. Pemerintah Inggris menyatakan akan memblokir aplikasi Grok jika medsos X ditemukan tidak mematuhi UU Keamanan Internet. Malaysia dan Indonesia mengumumkan larangan terhadap Grok. Setelah menemukan aplikasi Grok disalahgunakan untuk menghasilkan konten berbahaya, Malaysia memberitahu X tentang masalah ini dan meminta manajemen yang lebih ketat. Seorang pengguna medsos X di Indonesia merasa kesal setelah menemukan foto-fotonya telah diubah secara digital menyerupai konten seksual eksplisit. Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia menyatakan bahwa Grok telah melanggar hak asasi manusia dan peraturan keamanan cyber dan telah menuntut penjelasan dari X hingga resiko desain tersebut teratasi. Iran terus menindak demonstrasi anti-pemerintah. Menurut catatan Organisasi Hak Asasi Manusia, sedikitnya 648 demonstran telah kehilangan nyawa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan langkah tegas untuk mengintervensi situasi di Iran. Demonstrasi anti-pemerintah yang meruas di Iran telah menewaskan ratusan orang. Dunia kini menyoroti kemungkinan pemerintahan Trump menggunakan pendekatan serupa dengan aksi mendadak di Venezuela untuk mendorong pergantian rejim di Iran. Pada 12 Januari, Trump mengumumkan tarif tambahan 25% bagi negara-negara yang masih berdagang dengan Iran dan langsung diberlakukan. Sementara itu, media asing menyebut langkah tegas Amerika Serikat mungkin mencakup serangan udara dan cyber. Di sejumlah kota Iran, termasuk Teheran, juga digelar aksi unjuk rasa pro-pemerintah. Puluhan ribu orang mengibarkan bendera nasional dan mengecam campur tangan asing. Aksi-aksi ini sebagian besar diorganisasi pemerintah untuk menandingi demonstrasi anti-pemerintah. Namun, jumlah korban tewas akibat penindasan terhadap pengunjuk rasa terus bertambah. Ditambah putusnya akses komunikasi, Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Iran memperingatkan angka korban jiwa sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari laporan resmi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.